Arman hanya ingin menyelesaikan shift terakhirnya sebagai satpam malam di gedung kolonial itu. Tapi, pukul 1 pagi, waktu berhenti, lorong-lorong berubah, dan seorang wanita berseragam satpam yang mirip dirinya muncul tanpa suara. Saat ia mencoba keluar, dunia di sekelilingnya mulai menelan bentuk aslinya, meninggalkannya hanya dengan satu pesan di buku log. Satpam baru telah datang. Apakah ia berhasil pergi atau hanya berpindah ke giliran selanjutnya? Temukan jawabannya dalam siluet malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih. Semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Arman selalu berpikir menjadi satpam malam di gedung tua itu hanyalah pekerjaan santai, bukanlah hal yang sulit. Gedung 5 lantai bergaya kolonial yang katanya sudah tidak digunakan kecuali untuk menyimpan arsip lama terlihat tak berbahaya. Gajinya besar, shift malam, sendirian. Apa susahnya? Begitu pikirnya ketika pertama kali menerima tawaran itu. Namun, setelah beberapa minggu, Arman mulai merasa ada yang tidak wajar. Bukan karena suara-suara yang tidak jelas, bukan pula penampakan, melainkan rasa diam yang terlalu dalam, seperti udara di sana menelan semua bunyi. Bahkan, langkah kakinya sendiri sering terasa jauh, seperti datang dari tempat lain. Malam ini adalah malam terakhirnya. Ia sudah mengajukan resign, tapi belum sempat menceritakan alasan sebenarnya. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Rutinitasnya sama, memulai patroli dari lantai 1, naik hingga lantai 5. Lantai 1 hingga 3 terasa biasa saja. Meskipun biasa, di gedung itu berarti debu tebal, bau arsip lembab, dan lampu neon yang selalu berkelip seperti napas terakhir lilin. Ketika ia tiba di lantai 4, langkahnya terhenti. Lorong itu lebih gelap dari biasanya. Lampu yang biasanya masih berkedip kini mati total, meninggalkan hanya cahaya samar dari jendela kecil di ujung lorong. Udara di sana lebih dingin, menusuk kulit. Arman mencoba menyalakan senternya, tapi sorotnya terasa pendek, seperti terpotong. Ia melanjutkan patroli. Saat melewati ruang arsip lama, ruangan yang selalu terkunci, Arman melihat cahaya di dalam. Cahaya putih, redup, seperti lampu tua. Tidak mungkin. Saklar di ruangan itu sudah rusak dan kuncinya hanya ada di posnya. Dengan ragu, Arman memutar gagang pintu. Berderit panjang, suara logam tua yang seperti memanggil sesuatu dari jauh. Di dalam, seorang wanita berdiri membelakanginya. Ia memakai seragam satpam, persis seperti seragam Arman. Rambutnya panjang, hitam, menutupi sebagian wajah. "Permisi mbak, Anda siapa?" "Satpam malam cuma saya sendiri." Arman berusaha terdengar tenang. Tidak ada jawaban. Udara di ruangan itu terasa lebih berat. Tiba-tiba, prak, lampu ruangan mati. Gelap, total. Arman menyalakan senter, namun wanita itu sudah hilang. Tidak ada suara langkah. Tidak ada pintu terbuka. Seolah dia lenyap. Arman berlari ke tangga. Namun saat ia menuruni lantai, sesuatu aneh terjadi. Lantai 3 dan 2. Tidak ada. Tangga dari lantai 4 langsung menurun ke lantai 1. Lorong yang biasanya ia lewati lenyap, seakan tak pernah ada. Nafasnya mulai memburu. Ia mencoba keluar gedung. Pintu depan terkunci rapat, meski dari dalam seharusnya bisa dibuka. Jam di dinding, ponselnya, jam tangannya. Semua menunjukkan pukul 1 pagi. Waktu berhenti. Ia kembali ke pos satpam untuk menenangkan diri. Di meja ada buku log. Ia membuka halaman terakhir. Tulisannya jelas. 1 Agustus, shift malam terakhir. Satpam hilang. Hanya ditemukan seragam kosong di ruang arsip lantai 3. Hari ini, 1 Agustus, di belakangnya, ia mendengar langkah kaki. Pelan, teratur.
mendekat. Lalu suara bisikan, ribuan suara tipis seperti hujan jarum menusuk telinganya. Arman berusaha berteriak, tapi suaranya tak keluar. Dunia di sekelilingnya seperti membeku, namun rasa dingin di kulitnya benar-benar nyata. Arman membuka mata. Ia kembali duduk di pos satpam. Lampu menyala. Senter tergeletak di meja. Buku log tertutup. Jam menunjukkan pukul 4.30 pagi. Mimpi? Gumamnya. Tapi tangannya masih gemetar. Seragamnya berdebu dan di sepatunya ada lumpur basah. Ia buru-buru memeriksa CCTV. Semua layar kosong kecuali satu. Kamera lantai 4. Di sana, seorang wanita berseragam satpam berdiri di depan ruang arsip. Tidak bergerak sedikit pun selama 2 jam lebih. Tubuhnya samar, tapi proporsinya mirip dirinya sendiri. Persis, Arman mempercepat rekaman. Tak ada perubahan. Tiba-tiba, layar CCTV berganti. Semua monitor menampilkan wajah wanita itu dari dekat. Wajahnya hancur, kulit pucat abu-abu, mata hitam legam. Ia menatap langsung ke arah Arman. Monitor padam serempak. Arman langsung lari keluar. Kali ini, pintu terbuka. Langit mulai terang. Udara pagi menyambutnya. Ia berlutut di halaman, napas memburu. Ia pikir semuanya berakhir. 3 hari kemudian, Arman kembali ke gedung itu, bukan untuk bekerja, tapi untuk mengundurkan diri dan melapor. Namun, yang ia temui jauh lebih mengerikan. Gedung itu kosong total. Tidak ada pos satpam, tidak ada papan nama. Catnya mengelupas, jendelanya pecah. Penjaga gedung sebelah berkata, "Loh, Mas, gedung itu udah kosong dari 2 tahun lalu. Sejak kasus satpam yang hilang, gak pernah dibuka lagi." Arman terdiam. Ia menunjukkan ID-nya. Logo perusahaannya berbeda. Ia mencoba mencari alamatnya di internet, tapi tidak ada catatan sama sekali. Seolah gedung itu tidak pernah ada. Malamnya, Arman tiba di rumah. Saat membuka lemari, ia membeku. Di sana tergantung seragam satpamnya. Kotor, basah oleh darah kering. Di saku seragam itu ada buku log. Halaman terakhir tertulis dengan tulisan tangannya sendiri. 1 Agustus, shift malam terakhir. Satpam hilang. Hanya ditemukan seragam kosong di ruang arsip lantai 4. Langkah kaki terdengar dari arah dapur. Pelan, teratur, mendekat. Suara bisikan itu kembali. Kali ini jelas. Sekarang giliranmu menjaga yang datang setelahmu. Lampu rumah berkedip 3 kali. Lalu mati. Setelah malam itu, Arman tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara langkah kaki yang semakin dekat. Namun, saat ia membuka mata, kamarnya kosong. Ia mencoba mengabaikannya. Sampai suatu malam, buku log yang ia simpan di meja tiba-tiba terbuka sendiri. Halamannya bergetar seperti tertiup angin, meski semua jendela tertutup rapat. Di halaman terakhir, tepat di bawah tulisannya sendiri, kini ada tambahan. Dia menunggu di lantai yang tidak ada. Arman membacanya berulang kali. Lantai yang tidak ada. Pagi harinya, ia mencari informasi lama tentang gedung itu di arsip koran kota. Kebanyakan berita hanya menyebut kebakaran kecil yang pernah terjadi di tahun 90-an. Namun, di salah satu mikrofilm berdebu, ia menemukan berita yang lebih tua, tahun 1974. Satpam wanita tewas misterius di lantai 4 gedung kolonial. Mayat ditemukan terjepit lemari arsip. Nama korban, Ratna Wijaya. Foto hitam putih di koran itu menunjukkan seorang wanita berseragam satpam, rambut panjang, tatapan kosong. Wajah itu sama persis seperti yang ia lihat di CCMC. Berita itu menyebutkan bahwa lantai 4 dulunya adalah ruang arsip utama, tapi setelah kejadian itu, lantai tersebut ditutup permanen. Bukan hanya karena kasus Ratna, melainkan karena para pekerja mengaku melihat Ratna berkeliaran di lorong-lorong, membawa senter, seolah masih patroli. Malam itu, rasa penasaran Arman mengalahkan rasa takutnya. Seolah ada panggilan yang memaksa ia
kembali ke gedung itu. Di luar, bangunannya tampak lebih lapuk, tapi saat ia masuk, lorongnya masih sama seperti dulu, bahkan lampunya menyala. Jam dinding menunjukkan pukul 1 pagi. Tangga yang dulu langsung turun dari lantai 4 ke lantai 1, kini punya lantai 2 dan 3 kembali. Pintu kayu tua di ujung lorong terbuka sedikit, mengintip kegelapan di dalam. Udara di sana berbau besi berkarat dan darah. Arman melangkah masuk. Ruangan arsip itu penuh lemari besi, beberapa terguling, beberapa terkunci rapat. Di tengah ruangan, seragam satpam wanita tergantung di gantungan besi. Di bawahnya, lantai kayu basah oleh cairan merah gelap. Tiba-tiba terdengar suara langkah di belakangnya. Ratna muncul, wajahnya pucat, mata hitam, namun mulutnya terbuka sedikit, berbisik, "Giliranmu." Bukan hanya menjaga, tapi menggantikan. Dinding di sekeliling mereka bergeser, lemari-lemari besi seperti merapat, menutup jalan keluar. Lampu berkedip semakin cepat, dan di tengah kedipan terakhir, Ratna berdiri tepat di depannya, terlalu dekat dan menaruh sesuatu di tangannya. Buku log, halamannya kosong, kecuali satu baris. 5 Agustus, Satpam baru telah datang. Arman gemetar menatap buku log di tangannya. Tulisan 5 Agustus, Satpam baru telah datang, tampak seperti tergores dari dalam kertas, bukan ditulis di permukaannya. Seolah kata-kata itu mengakar. Udara di sekelilingnya semakin dingin. Lampu-lampu neon menggantung rendah, berayun pelan tanpa sebab. Dari balik lemari arsip, suara-suara mulai terdengar. Bukan hanya bisikan Ratna, tapi puluhan, ratusan suara lain. Laki-laki, perempuan, tua, muda, semua berbicara bersamaan. Kalimatnya tumpang tindih, namun satu kata berulang-ulang. Gantikan, gantikan, gantikan. Arman berusaha mundur, tapi setiap langkahnya justru membawanya ke lorong lain. Dinding berubah, lorong memanjang, tangga berpindah tempat. Gedung itu tidak lagi mengikuti bentuk aslinya. Ia seperti labirin hidup, menelan siapa saja yang masuk. Di ujung lorong, Arman melihat pintu keluar. Cahaya pagi mengintip dari celahnya. Ia berlari sekuat tenaga. Tapi saat ia menggapai gagangnya dan membukanya, ia kembali berada di pos satpam. Jam dinding menunjukkan pukul 1 pagi. Buku log terbuka di mejanya. Halaman kosong menunggu ia menulis. Malam demi malam berlalu, meski Arman tak pernah melihat matahari lagi. Kadang ia patroli, kadang ia duduk menatap CCTV. Dan sesekali, kamera di lantai 4 memperlihatkan seseorang berdiri di depan ruang arsip. Kadang itu Ratna, kadang itu pria tua dengan seragam lusuh. Kadang itu dirinya sendiri, dari sudut pandang yang tak masuk akal. Arman mulai mengerti, di sini waktu bukanlah garis, waktu adalah lingkaran. Dan setiap orang yang datang untuk shift malam terakhir akan menggantikan yang sebelumnya, selamanya. Beberapa tahun kemudian, gedung kolonial itu direnovasi. Manajemen baru mempekerjakan satpam baru bernama Bima. Bima begitu senang menerima pekerjaan dengan gaji sebesar itu. Ia pikir itu pekerjaan mudah, jaga malam, sendirian, gaji besar. 1 minggu berlalu, tepat tanggal 12 Oktober, jam menunjukkan pukul 1 pagi. Di meja posnya, ia menemukan buku log lusuh. Halaman terakhir bertuliskan, 12 Oktober, satpam hilang. Hanya ditemukan seragam kosong di ruang arsip lantai 4. Bima tersenyum kecil, menganggapnya lelucon dari satpam sebelumnya. Ia menutup buku itu, tak menyadari bahwa dari kamera lantai 4, seseorang sudah berdiri menunggunya. Wajah pucat, mata hitam, seragam berdebu. Seseorang yang dulu pernah bernama Arman.